Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran koordinat Kartesius. Sebelum kita mempelajari koordinat Kartesius, terlebih dahulu isilah daftar hadir atau presensi pada Google Classroom. Koordinat Kartesius. Tujuan pembelajaran atau tujuan kita mempelajari koordinat Kartesius, yang pertama, kalian nanti bisa menunjukkan sumbu X dan sumbu Y dalam koordinat Kartesius. Yang kedua, dapat menunjukkan koordinat titik asal pada bidang Kartesius. Yang ketiga, dapat memahami letak suatu titik dalam kuadran. Yang keempat, dapat menjelaskan posisi suatu titik dalam bidang Kartesius. Yang kelima, dapat menjelaskan posisi suatu titik garis terhadap sumbu-sumbu koordinat. Baiklah, segera kita mulai. Koordinat Kartesius, ya. Yang A, sistem koordinat Kartesius. Apa yang dinamakan sistem koordinat? Sistem koordinat merupakan suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik terhadap garis. Salah satu jenis dari sistem koordinat yaitu koordinat Kartesius. Bidang koordinat dibentuk oleh garis mendatar dan garis tegak. Kita lihat garis mendatar, ini adalah garis mendatar. Disebut juga garis horizontal, disebut juga absis, dan disebut juga sumbu X. Kita perhatikan sumbu X ini sumbu mendatar. Kita mulai dari 0, kita beri panah kanan kiri, tujuannya ini dan seterusnya masih bisa dilanjutkan, ini juga masih bisa dilanjutkan. Yang tengah-tengah kita tulis 0, kemudian ke kanan berarti positif 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri berarti negatif, juga kita mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5, dan seterusnya. Kemudian garis tegak. Garis tegak atau disebut garis vertikal, juga disebut ordinat, itu disebut juga sumbu Y. Ini garis tegaknya ini. Sama, ini adalah karena tegak sumbunya Y, kita mulai dari 0. Ini tengah-tengahnya 0, ke atas berarti positif 1, 2, 3, 4, 5, ke bawah berarti negatif, dari 0 ke bawah, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Kalau dua garis ini kita potongkan, akan membentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini disebut dengan bidang koordinat Kartesius. Titik potong antara garis X dan garis Y disebut pusat koordinat. Ini adalah pusat koordinat, yaitu titik 0,0. Ini pusat koordinatnya. Nah, pasangan antara absis dan ordinat disebut dengan koordinat. Ya. Koordinat suatu titik itu ditulis X, Y atau A, B, di mana menunjukkan jumlah satuan skala relatif terhadap 0 pada sumbu X, menunjukkan jumlah satuan skala relatif terhadap 0 pada sumbu Y. Sekarang perhatikan koordinat di bawah ini. Ini koordinatnya tadi ya. Ini yang sumbu ke kanan sumbu X, sumbu mendatar sumbu X, sumbu tegaknya adalah sumbu Y. Ini juga kita mulai dari 0. Ya, mulai dari 0, ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Perhatikan angkanya. Ke kanan juga dari 0, kita mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ke kiri juga kita mulai dari negatif 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ke atas juga 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya.
Sekarang kita akan menentukan letak titik A. Kita disuruh memperhatikan titik A ini koordinatnya berapa. Ya. A, kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke sumbu X. Nah, ternyata berapa? Di sini sumbu X-nya adalah 4. Nah, sumbu Y, ini sumbu Y-nya kita tarik ke kiri, dari titik A kita tarik ke kiri. Nah, angka berapa? Y-nya adalah angka 5. Berarti koordinat titik A adalah 4,5. Sekarang koordinat titik B. Ke bawah dulu, ke sumbu X dulu ya. Berapa? Negatif 5. Kemudian dari titik B kita tarik ke kanan. Nah, terdapat angka 3, berarti negatif 5,3. Perhatikan, semua untuk koordinat itu dimulai dari X. Sekarang titik C. Kita tarik X-nya adalah ini, yang mendatar ini, kita tarik ke atas. Nah, titik berapa itu? Negatif 7. Dari C kita tarik ke kanan ke sumbu Y, negatif 4. Nah, kemudian yang titik D, kita tarik garis ke atas. D, kita tarik garis ke atas. Ya, ini titik 7, kita tarik garis ke kiri ke sumbu Y, negatif 5. Ini. Nah, sekarang perhatikan tadi koordinat titik A tadi ketemu berapa? 4,5. Koordinat titik B negatif 5,3. Koordinat titik C negatif 7, negatif 4. Koordinat titik D adalah 7, negatif 5. Nah, berikutnya dalam koordinat kartesius itu ada 4 pembagian kuadran. Apa itu kuadran? Kuadran adalah 1/4 lingkaran. Ini kalau kita buat lingkaran, ya ini terbentuk lingkaran, ya kita bagi menjadi 4 bagian. Yang sebelah kanan ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Pada kuadran 1, X-nya bagaimana? X-nya itu nih. Pada kuadran 1, X-nya positif, Y-nya adalah positif. Pada kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Pada kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Pada kuadran 4, X-nya positif, Y-nya adalah negatif. Nah, kita lihat tadi pada koordinat titik A, 4,5 berarti berada pada kuadran berapa? Kuadran 1. Ya. Kemudian titik B tadi negatif 5,3 berarti berada pada kuadran 2. Titik C negatif 7, negatif 4 berada pada kuadran 3. Titik D 7, negatif 5 berada pada kuadran 4. Berikutnya, posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Ada 3. Yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contohnya ini. Diketahui titik A, B, C, D pada koordinat kartesius. Dari gambar tersebut, tuliskan jarak tiap titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan. Titik A. Ini kita disuruh menuliskan jarak tiap titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik A berjarak berapa satuan? Kita hitung dari ini. A dari X, ya, ini berjarak berapa?
1, 2. 2 satuan dari sumbu X. Kemudian berapa satuan dari sumbu Y? 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y. Sekarang titik B. Titik B kita hitung. Berapa satuan dari sumbu X? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan dari sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y. Berikutnya titik C. Titik C terhadap sumbu X. Berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu X. Kemudian berapa? 1, 2, 3, 4. 4 satuan dari sumbu Y. Titik D. Sama, kita tentukan ke X dulu. 2 satuan dari sumbu X dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu Y. Berikutnya, menentukan posisi titik terhadap titik asal. Contohnya ini. Diketahui posisi titik PQRS pada koordinat kartesius. Tentukan posisi titik PQRS terhadap titik asal. Kalau tadi terhadap sumbu X dan sumbu Y, sekarang terhadap titik asal. Titik asal itu berapa? Titik asal adalah 0,0. Ini adalah titik asal. Ya. Titik P. Perhatikan, pertama titik P. Dari titik 0,0, titik P berjarak berapa? 1 satuan ke kanan. Ini, 1 satuan ke kanan. Dan 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas. Jadi ini ke kanan, kemudian ke atas. Ini. Sehingga koordinatnya bisa ditulis berapa ini? 1,4. Berikutnya titik Q. Titik Q berjarak terhadap titik 0 berapa? Kita hitung ke kiri. 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke kiri dilanjutkan berapa? 1, 2. 2 satuan ke atas. Sehingga titik Q adalah berapa? Negatif 3,2. Titik R. R dari pusat ya. Dari pusat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berjarak 5 satuan kemana? Ke kiri. Nah, kemudian setelah ke kiri menuju ke R 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah. Nah, ke kiri berarti negatif, ke bawah berarti negatif. Maka titiknya adalah berapa? Titik R adalah berapa ini? Negatif 5, negatif 4. Ini negatif 5, negatif 4. Ini bisa kita tulis negatif 5, negatif 4. Itu koordinatnya bisa tulis dalam bentuk seperti ini. Kemudian titik S. Berjarak berapa? Dari pusat. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan. Kemudian dari titik 4, 1, 2, 3, 4. 4 satuan kemana? Ke bawah. Sehingga titik S-nya adalah 4, negatif 4. Ini titik koordinat S adalah 4, negatif 4. S-nya koordinatnya ini. Nah, ini adalah posisi titik terhadap titik asal.
Masih ada satu lagi. Nomor 3, posisi titik terhadap titik tertentu. Contoh soal, diketahui titik A dengan koordinat 5,6. Tentukan koordinat titik tersebut terhadap titik B 2,2. Ini B-nya 2,2, A-nya adalah 5,6. Titik acuannya adalah titik B. Titik B ini adalah titik acuan. Jarak titik A dari titik acuan. Jarak titik A dari titik acuan itu berapa? Nah, sekarang kita hitung. Secara horizontal atau mendatar, kita hitung 1, 2, 3 ke kanan. 3 satuan ke kanan. Ya. Kemudian dari titik ini kita hitung sampai ke A, itu berarti langkahnya ke atas. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas. Sehingga posisi titik A terhadap titik B adalah 3,4. Ini posisinya adalah 3,4. Berikutnya contoh yang kedua. Diketahui titik C negatif 6,6. Tentukan koordinat titik tersebut terhadap titik D negatif 3,2. Titik acuannya adalah titik D. Perhatikan di sini C-nya negatif 6,6. D-nya titik acuan adalah negatif 3,2. Nah, jarak titik C dari titik acuan. Jarak titik C dari titik acuan. Kita hitung dari titik D ke C. Berarti arahnya ke kiri. Ya, arahnya ke kiri berapa langkah? 3 langkah ke kiri. Ya. Kemudian dilanjutkan 1, 2, 3, 4 langkah ke atas menuju titik C. Sehingga posisi titik C terhadap titik acuan D adalah negatif 3,4. Ini tadi ya, jawabnya adalah negatif 3,4. Contoh yang ketiga, diketahui titik E 2, negatif 3. Tentukan koordinat titik tersebut terhadap titik F 5, negatif 7. Nah, titik acuannya adalah F. Kita perhatikan, ini titik acuannya adalah F 5, negatif 7. Kemudian titik E, ini koordinatnya adalah 2, negatif 3. Jarak titik E dari titik acuan. Kita lihat dari F menuju ke E itu jalannya kan ke kiri kemudian ke atas. Berarti dari F ke E ini ke kiri berapa langkah? 3 langkah ke kiri atau 3 satuan ke kiri. Dilanjutkan 1, 2, 3, 4 satuan ke atas. 3 satuan ke kiri berarti artinya adalah negatif 3. Kemudian 4 satuan ke atas artinya positif 4. Jadi posisi titik E terhadap titik acuan F adalah negatif 3,4. Ini ya. Nah, bagaimana? Sudah paham? Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian dan selanjutnya nanti dikerjakan LKS. Ya, nanti kamu baca tugasnya apa, dikerjakan di buku kotak seperti ini. Ya. Kemudian segera dikirimkan kalau sudah selesai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.